Oke. Tepuk tangan sekali lagi Bu, Pak. Ya, Ternyata seru ya. Ini udah bisa main di Indosiar loh mereka. gitu ya. Berarti judulnya apa? Taubat atau Azab ini. Mamanya kena azab ya. cepat kali waktunya ya? 2 Iya, bulan dia udah makanya ketemu Indosiar ya. dia masuknya. Oke deh. Apalagi nih acara selanjutnya? Acara selanjutnya ini kita ada pertemuan Iya. yang mantap-mantap ya pagi ini ya Kak Ros ya. Kita narasumbernya pagi ini siapa aja? Narasumbernya ada Kak Diana. Oke dan Ada Pak Unpin. iya itu. Kita Oh iya selamat datang juga buat Bu Hera. Duh, kincu. era Ya gimana udah. terlalu cetar gak kelihatan Iya ya. justru cetar baru kaget. Langsung ke Pertemuan Pertemuan fenomena ya. fenomena. Oh, dimulai. Mungkin aku mau ada pengumuman sedikit. Tuh kita adain bazar juga ya. Nanti di depan hall ini. Kalau misalnya mau belanja apa boleh silakan. Tapi setelah pertemuan sih ya Bu ya. Ya itu aja sih. pertemuan kita serahkan ke moderator ya. Moderator kita siapa? Pak Ranto sama Kak Mutiara. Oke. Ini tadi kita, Pemain kawakan semua. ini teaternya bukan cerita ajab-ajab kan? Bukan gara-gara nggak ikut Kensu jadi suruh-suruh kayak Aime tadi kan? Iya. Kita sapa dulu yuk. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bapak, ibu-ibu, adik-adik. Jadi ini di luar ada pertemuan bintang ya. Jadi Iya. yang bawa anak kecil boleh diarahkan keluar. Iya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ada bawa bintang itu boleh diarahkan ke ruang sebelah ya. Oke. Itu nanti ada dari siapa Kak Miranti bisa ngajak. Ya. Oke. Dari rumah. Oh iya. Untuk bersih-bersih. Oke. Ganti profesi Pak Abun. Selain jual telur bisa untuk bersih-bersih katanya. Multi talenta. Oke, kita mulai aja. Oke, kita mulai aja. Kita langsung panggilkan pembicara hari ini ya. Boleh. Pembicara hari ini Kita panggil keluarga. Ya. luar biasa. Jadi dia multitask orangnya. Oh iya. Merangkap ketua panitia, pemain teater, apalagi ya? Bantu MC MC. segala semua bisa. Semua. Pause, pokoknya ya. Jadi kita panggil aja langsung keluarga. Longke atau Henry. Ini, majunya harus gini-gini dong. Cie. Ya. Mana sih? Pingnya mana ping? Nah. Nih. Kan. Ayo. Boleh kita panggilkan sekalian anaknya? Boleh juga. Sam dan Diego. Sam and Diego. Mana Sam Ayo. dan Diego? Oh bintang ya? Ke bintang. Masa bintang udah besar loh. Nanti tolong dipanggilkan anaknya ya. Sam sama Diego tolong Pelum dipanggil tolong ya. dibantu Sam dan Diego. Yuk silakan duduk. Bapak, Ibu, Longke. Silakan. Longke sama Pipin ya. Mungkin sebelumnya kalian kita mungkin perlu juga diskusi apa ya maksudnya jelasin kenapa Ya. kita angkat tema Konsenrufu lintas generasi. Ya. Fenomenanya apa sih di Setiasa Hati ini? GM-GM-nya kurang. Kurang ya, kurang semangat ya. Bintang game-gamenya. juga. Ayo sini sayang. Nah, Woi. kursinya kurang satu lagi ya. Jadi ini tambah kursi satu. Kalau enggak nanti pangkuan dong. Ini satu lagi. Oh bisa orangnya pangkuan. Nah, Oke. Oke kita lanjut ya. jadi latar belakang di Setiasa Hati itu banyak inspirasi tapi GM-nya kurang sekali ya. GM, Kurang semangat, bintang, pro M Ya, kurang. sangat kurang. Sangat kurang suaranya. Coba tukeran mic. Oke. Ya. Tes. Sudah, oke. Oke ya? Ya. Oke ya? Oke, jadi fenomenanya di Setiasa Hati kita sangat kurang, terutama yang GM, Pro Betul. M, Bintang gitu kan. Iya. Ini kan kita mau ngangkat
lintas generasi. Berarti ada orang tua, ada anak muda, GM, bintang sampai bintang ya. Betul. Ya, semua harusnya komplit. Jadi di Setia Sehati banyak yang GM-GM-nya nggak mau aktif. Masalahnya di mana gitu. Ya, coba kita cari ya. Nah, Jadi ini kebetulan mereka itu 3 generasi ya. Dari mama, anak, dan cucu. sudah komplit juga. kayaknya. Komplit ya. Tapi mungkin masih ada yang kurang juga, masih ada yang belum. Ah ya oke. Kita mulai dulu. Boleh? Ya. Langsung aja ya. Mungkin Ping bisa jelaskan pertama Perjalanan Sinjinnya gimana, bisa ketemu Gonzo. secara Tapi ringkas aja ya. nggak usah Mulai terlalu dari panjang. mama, bukan mama, abang ya. Ya. Silakan. Selamat pagi ibu-ibu, teman-teman, bapak-bapak, teman-teman semuanya. Pagi. Jadi saya awalnya di keluarga saya itu yang sembahyang Gonson itu kan koko saya Chunwon ya kan. Dia kayaknya umur 17 tahun gitu dia sembahyang lah ikut-ikut GM gitu mungkin ya gitu. Jadi dia sendiri aja, satu keluarga ya dia sendiri aja. Sendiri sampai gitu lama lah, sendiri aja gitu. Kita semua ya sembahyang biasa loh, tikong, tecukong gitu loh. Sampai lama lah ya, sampai kayaknya belasan tahun dia sendiri aja gitu kan. Terakhir dia kan ke Jakarta kerja gitu kan. Dia kerja ke Jakarta terus sempat nggak ada kabar 3 bulanan gitu, 2 bulan 3 bulanan menghilang gitu kan, nggak ada kabar. Jadi mama saya kan khawatir kan kok nggak ada kabar ini 3 bulan menghilang gitu kan. Jadi mama kan dulu sembayangnya kan memang suka pergi-pergi tanya-tanya muisin gitu. Nggak sering lah, cuman kalau ada perlu aja pergi pepek muisin gitu. Jadi mama ya dulunya ya karena dia menghilang, terakhir pergilah muisino gitu, pergi tanya pepek gitu kan. Dia menghilang, maksudnya dia menghilang orang ini masih ada nggak gitu. Ternyata pergi sana sini sampai Kithiu Chiam punya Kithiu Chiam kan bilang anak orang ini sudah nggak ada, semua pokoknya kabarnya bohong gitu, nggak bagus gitu, bahwasanya anak ini sudah nggak ada, sudah tinggal nama gitu. Jadi terakhir sampai mama saya pergi pergi pepek itu yang jauh pun pergi lah ya, sampai ke daerah apa itu? Daerah apa itu? Belawan nggak? Bukan Belawan, yang mau ke arah Aceh itu. Pangkalan Susu atau Pangkalan Brandana sampai yang tengah-tengah malam. Pun ngomongkan bahwasanya ini orang sudah nggak ada, sudah tinggal nama. Jadi terakhir mama saya kan Waktu itu dari PPN-nya ada kasih solusi nggak, harusnya gimana nih? oh, ya bilang udah nggak usah ini lagi, maksudnya orang ini sudah nggak ada, sudah tinggal nama aja. Jadi karena mama saya nggak putus asa, mungkin feeling seorang ibu kan. Jadi dia pergi ke Vihara Binjai, kan kami orang Binjai kan. Vihara Binjai, waktu itu ketemu sama bapak ketua sentral Binjai itu kan, Pak Iwat kan. Jadi Pak Iwat cuman bilang, ibu kalau mau percaya loh ya, ibu kalau mau percaya, coba ibu buka gohonsonnya Chunwon itu kan di rumah kan ada. Ibu buka gonson Chunwon, ibu coba daimoku lah, ibu doa apa yang ibu pingin doa, ibu doa gitu. Ibu mau doa dia anak ini diketemukan bagaimana, ibu doa gitu loh. Jadi mama saya waktu itu ya udah pulang. Jadi begitu dia pulang, dia coba daimoku loh gitu. Dia daimoku, dia bilang sama gonson bahwasanya saya mau anak ini ketemu gitu, walaupun dalam keadaan apapun gitu, saya mau dia ketemu gitu. Tapi mama saya bilang gini, saya mau dia ditemukan oleh saudara kami yang di Jakarta. Waktu itu saudara ada paman yang di Jakarta gitu. Terakhir mama saya doa 2 3 hari gitu. Benar, koko saya ditemukan sama paman aku yang mama saya sebut namanya loh. Tanya Pepe malah nggak ada hasil ya? Iya. Tanya Gonson langsung dikasih jawaban ya? 2 atau 3 hari mama saya sebut bahwasanya koko saya ditemukan oleh paman ini. Ternyata benar ditemukan paman ini, dibawa pulanglah sama paman ini sampai ke Binjai gitu.
Oh, seterusnya terus mama Seterusnya ya Mulai mama bayar. saya langsung mulai percaya gonson. Jadi setelah mama coba saku buku papa kan. Waktu itu ya agak lama juga ya saku buku karena kan kita kan dari sembahyang ini ya, sembahyang biasa itu kan agak lama, hampir lebih kurang 1 tahun juga lah. Baru tersyaku buku papa karena juga lagi ada masalah, mama saya coba suruh papa saya doa gitu, ternyata doanya tembus gitu. Jadi papa waktu di saku buku itu langsung bisa terima atau gimana? Enggak, karena kan papa saya pun orangnya kan keras kan, orangnya pun keras punya, keras kepala, pokoknya orangnya pun di bengkel papa saya itu kan, papa saya buka bengkel kan, di bengkelnya itu banyak sembayang-sembayang yang kayak patung-patung gitu. Ada datuk lagi yang patung-patung yang apa namanya yang pek gitu banyak gitu. Terakhir papa saya coba sebut daimoku ya doa gitu terakhir ya mungkin ya yang dia doakan terwujud gitu. Gitu dia mulai percaya dan akhirnya satu-satulah di keluarga kami, kuku saya, adik saya dulu gitu. Saya belum gitu. Saya Pimpin masih terakhir belum ya. gitu. Nah, saya terakhir gitu. terakhir. Apa yang menyebabkan Piping itu bisa tertarik untuk sembahyang gonson? Tertariknya kan karena gini, kenapa saya sangat lama nggak bisa di syaku buku gitu? Karena waktu itu ya saya mungkin kan melihat papa saya, mama saya gitu kan belum berubah mereka kan. Jadi saya mungkin ya masih ini loh gitu, masih nggak mau gitu. Asal lu daimoku lah, lu inilah. Aduh, tansing lah gitu, tansing lah. Boeng lah. Nah, sampai suatu hari koko saya meninggal, si Chunwen itu meninggal. Chunwen itu meninggal, dia itu meninggalnya di depan toilet. Jadi dia kondisinya dia kan mau mandi, pulang kerja gitu kan, dia mau mandi, dia masih sempat ngobrol sama mama saya 15 menit sebelumnya gitu. Terus masuk ke kamar mandi, baru mandi kayaknya 2-3 gayung gitu, tiba-tiba dia keluar dari toilet gitu. Keluar langsung bersujud di depan toilet itu, tapi yang pertama kali dia ingat itu dia sebut daimoku dulu. Dia sebut Namyoho Renge Kyo dulu gitu. Dia sebut daimoku terus dia sambil jerit mama saya. Terus waktu itu mama saya ke atas lihat dia tersungkur di depan toilet tapi nggak pakai baju ya. Nggak pakai baju sama sekali. Mama saya cuma bilang, "Ayo, lu kok nggak malu kan? Keluar toilet kok nggak pakai baju gitu." Tapi dia cuma bilang, "Mama, kamu daimoku buat saya, Ma," gitu. Kenapa kamu? Udah mah daimoku aja gitu. Jadi pertama kali yang dia ingat yaitu daimoku, Namyoho Renge Kyo terus, Namyoho Renge Kyo sampai dia udah agak lemes gitu. Mama saya baru terkejut, ya, kok saya daimoku terus sama dia, ngapain kok nggak cari pertolongan gitu. Gitu loh. Jadi waktu saya datang, koko saya udah meninggal sih, udah dibawa ke rumah sakit, udah dalam keadaan meninggal. Di situ mama saya cerita, tadi dia sebelum meninggal dia masih sempat sebut Namyoho Renge Kyo gitu, sempat daimoku. Jadi saya pikir, dulu papa saya kan bolak-balik asik bilang, kamu sebut Namyoho Renge Kyo, daimoku daimoku Gonggyo gitu tadi, tapi saya nggak mau, saya oga-oga gitu, asik bilang nanti gitu kan. Terakhir waktu dia meninggal, di situ saya baru terkejut gitu kan. Orang yang sehat 15 menit yang lalu masih ngobrol sama mamaku, tiba-tiba meninggal gitu. Tiba-tiba 15 menit kemudian meninggal, tapi masih ingat sebut daimoku gitu. Saya yang masih sehat, masih dikasih kesehatan, masih dikasih rezeki gitu banyak gitu kan. Saya masih selalu diingatin papa mama saya, tapi saya nggak mau gitu. Yang mau, maksudnya meninggal pun dia udah mau ketemu ajalnya, dia masih mau daimoku loh gitu. Di situ saya mulai mau percaya gonson ya. Di situ saya mulai mau bertobat loh gitu. Saya pikir, aduh gila ya, orang yang mau meninggal dia masih ingat daimoku. Saya yang masih sehat kok saya asik bolak-balik disuruh, kok saya nggak mau gitu loh. Oke. Jadi di situ dia sudah kremasi kan, hari ini kremasi, besoknya saya langsung ke Vihara Madong Lubis waktu itu kan. Saya langsung sujud depan gonson, saya langsung
minta maaf sama Gonson, saya langsung bilang, Gonson saya bertobat, saya benar-benar bertobat, saya minta maaf gitu kan. Saya mulai hari ini saya mau sebut Daimoku gitu. Oke, Pink, setelah kamu mulai percaya Gonson, itu kehidupan kamu itu makin lancar atau makin gimana nih kehidupannya? Fenomenanya gimana? Dulu kan kami berdua suami istri kayak Tom and Jerry gitu kan, ribut aja tiap hari. Ributnya nanti bisa 3 hari kami nggak cakapan gitu, bisa seminggu gitu, pokoknya ribut lah gitu kan, sering ribut gitu, rumah tangga sering ribut gitu. Jadi terakhir kan waktu saya mulai ke vihara gitu kan, saya kan diajak Koranto datang ke Cetia. Waktu itu saya juga nggak ngerti Cetia apa ya kan, saya taunya vihara aja, Dharmasala gitu, saya nggak ngerti ada Cetia lagi, ada Dharmasala lagi ya kan. Terus tapi saya ikut aja, gonggong ikut aja loh. Koranto bilang hari ini ada pertemuan Cetia ya, datang ya, datang waktu itu di Tomang Elok. Jadi waktu itu saya dengar Kak Ali ngomong ya kan, lingkungan kita berubah, lingkungan juga akan berubah. Ya saya pikir, iya ya selama ini saya nggak berubah, kayak mana lingkungan saya bisa berubah, kayak mana suami saya bisa berubah, saya nuntut suami saya berubah, tapi saya sendiri juga enggak gitu loh. Terus saya dengar juga kan, datang lagi ke Cetia lagi, datang lagi kan, Kak Ali ngomong lagi, suami istri itu bagaikan sepasang sayap burung. Jadi kalau sayapnya satu aja kepak ya kan, burungnya nggak bisa terbang. Harus dua-duanya kepak baru burungnya bisa terbang jauh gitu. Jadi setiap pertemuan saya selalu apa yang saya dengar, saya pulang saya pillow talk sama suami saya gitu. Tidur asal tiap malam saya ngobrol sama dia kan, saya selalu sharing loh gitu ya, apa yang saya dengar itu saya selalu sharing. Terus saya ajak kan, dia pertama bilang, udah lalu aja lah gitu. Sebenarnya gampang nggak sih saku buku pasangan kita? Karena fenomena di sini banyak juga yang Sulit. ngeluh ya, katanya, aduh pasangan payah lah gitu. Kamu sendiri fenomena untuk saku buku Henry yang gimana? Enggak sih, enggak gampang sih ya. Awal-awalnya saya mau ngajak dia untuk sembahyang ya, karena dia kan dari sembahyang biasa ya, sembahyang Konghucu gitu. Terus dia sembahyangnya juga Four Face Buddha itu ya kan, yang si Binhut itu yang Four Face Buddha itu. Jadi dia itu orangnya sangat, kalau aku bilang dia sangat apa ya, kalau percaya satu ya satu aja gitu, dia orangnya kayak gitu. Nah, jadi waktu itu ya cukup susah sih, saya satu bolak-balik kasih tahu, tapi dia, aduh iyalah nantilah gitu, kamu aja lah gitu. Nanti kita korek dari Henry ya, kenapa dia mau ya. Tapi kita ke Pimpin dulu, kenapa Pimpin ini anak-anak juga ya di Syaku Buku, merasakan itu penting nggak satu keluarga bisa sama-sama sembahyang Gonson? Iya, saya merasa penting karena dari kami berdua semenjak aktif, semenjak Sinjin lah ya, banyak-banyak perubahan yang kami rasakan loh gitu. Maksudnya ya, kayak mana? Contohnya gimana Pink? Contohnya? Ya contohnya ya, kami ya dari sifat aja bisa cincin bener-bener bisa. Dulu kan Tom and Jerry, sekarang apa? Sekarang jadi apa? Romeo and Juliet. Makin mesra ya. Ya kami benar-benar bisa, ya mungkin ya kita dengar, kita belajar, kita laksanakan loh gitu. Mendengar, belajar, kita laksanakan seperti apa yang kita udah belajar gitu. Kita terapkan dalam hidup sehari-hari ya, otomatis kehidupan kita berubah gitu. Kita ke Longke. Iya, boleh juga. Berpindah ya, berpindah. Longke. Jadi Longke kenapa mau sembahyang Gonson? Iya. Dulu kan dia si Binhut ya katanya Sekarang ya. jadi mau berapa hut lagi? Apa yang membuat Longke itu merasa, wah ini agama Cocok yang nih, bener nih, cocok nih. Oke, sebelumnya selamat pagi ya. Pagi. Mungkin kalau dari aku pribadi sih sebenarnya mulainya itu kan ada masalah. Oh, Nah, ya. selalu mungkin ya itulah mulainya itu karena ada masalah lah. Udah mentok dan Gak ada jalan keluar. Nggak ada jalan keluar lagi dan nggak tahu lagi mau ngapain gitu loh. Terus istilah yang bilang maksudnya ikut ke vihara. Ya. Saat itu aku waktu ke vihara itu nggak ngerti apa-apa kan, aku cuma datang, duduk,
Udah dia gonggio, dia demoko, ya aku duduk aja. Kadang aku duduk di luar, kan ada teras yang piara yang mana. Ya, Aku duduk di luar, aku nggak mau masuk. Aku nggak mau masuk. Terus diajak ke pertemuan di Setia. Nah itu masih di Tomang Elok. Jadi dia masuk ke dalam, aku nunggu di luar. Aku juga nggak mau masuk gitu loh. Nah, berselang benar-benar pada saat ketemu masalah di pekerjaan itu, nah istri baru bilang, lu coba daimoku aja dulu, nggak usah gonggyo, nggak usah apa-apa, lu daimoku aja gitu loh. Nah dari situ, aku pikir udah mentok juga ini ya kan, cobalah gitu loh kan. Daimoku sehari, 2 hari, 3 hari, ya nggak ada perubahan ya, gitu-gitu juga gitu loh. Istri kamu, lu maksudnya jangan berhenti lo, terus lo demoku sampai suatu saat itu kan. Aku kemarin perusahaan bermasalah ya, jadi hari itu aku mau ketemu nasabahnya gitu loh. Nah aku dari situ aku baru, maksudnya aku setulus hati lah aku demoku kan. Sungguh hati lah, aku Gonson, aku hari ini aku mau ketemu sama nasabah ini yang dananya itu sebenarnya di perusahaan ini lumayan gede gitu loh. Aku gak berani ketemu dia, cuman aku harus ketemu dia, aku bilang sama Gonson. Ya, jadi aku minta kekuatan sama Gonson dan ada ketemu jalan keluar lah gitu. Begitu aku mau ketemu si nasabah, kan aku konfirmasi dulu, telepon dulu kan sama cicinya. Ci, kita jadinya jam berapa ketemu? Aku dalam hati udah silo nih terus cicinya bilang, oh ya udahlah, aku hari ini pun B, tapi nggak apa-apa lah, hand gini aja, lu bantu aja sebisa lu, Ikong. Gimana caranya biar dananya bisa betul? Kok jadi baik nasabahnya gitu? Dari awalnya sebelum marah-marah ya. Awalnya galak ya. Galak lah, kan dananya kan di dalam perusahaan itu juga lumayan gede gitu kan. Nah, kok berubah gitu loh. Dari situ karena mulai masa lebih percaya lo, terus demoku lu. Dari situ mulai udah demoku ketemu masalah lagi, bukan nggak ketemu masalah istri masuk rumah sakit usus buntu, join usaha sama temen gagal juga, banyak lah masalahnya gitu. Itu sudah mulai sinjin ya? Udah mulai sinjin. Karmanya juga muncul juga ya. Tidak langsung selesai ya Hen ya. Okay. Tapi ini kan tetap ada masalah ya dalam kehidupannya. Tetap. Lungke itu rasanya gimana sebagai Gonson? Memang kita harus tetap atau biarpun ada masalah gimana? Sebenarnya kalau mau dibilang kita sebenarnya nggak ada masalah itu nggak mungkin lah ya. Kayak baru ini akhir tahun lalu lah, akhir tahun 2024 ini muncul masalah lagi nih. Perusahaan yang dulu kita bangun sama teman-teman itu rupanya bermasalah, pajaknya nggak dibayar. Oh. Kebetulan di situ yang terdaftar di kantor pajak itu nama saya. Direktur. Nah, direktur. Wah, ditelepon. Stres saya. Katanya total tagihannya itu 1,6 juta. 1,6 juta nggak apa-apa, saya bayar dulu lah gitu kan. 2 minggu kemudian datang lagi, dendanya sekitar 20 juta lebih. Wah, kok makin banyak ini, makin stres lagi. Teman-teman dicari semua nggak ada yang mau tanggung jawab lagi karena itu perusahaan memang udah tutup. Cuman kita nggak urus penutupannya. Aku pikir sial lah nih, semua sendirian aku menghadapinya. Nah, mungkin kalau nggak ada di susunan, mungkin aku udah stres, mungkin aku udah emosi. Nah, mungkin di rumah pun udah nggak karuan lah gitu kan. Depresi gitu ya. Tapi karena ada di susunan kan, aku maksudnya ngadapin masalah ini aku bisa lebih tenang lah gitu loh. Jadi sedikit pun aku maksudnya ya masalah aku hadapin ya, aku jangan sampai keluarga aku juga jadi terimbas gitu loh. Jadi sekarang kalau hubungan suami istri tadi kan ini bilang sebelum sinjin Tom and Jerry. Sekarang jadi apa nih Hen? Apa sesuai dengan Romeo and Juliet tadi ya? Enggak, maksudnya masih sering berantem gak gitu? Ada perubahan atau gimana? Kenapa nggak berantem gitu kan? Kalau adu-adu mulut adalah sekali-sekali ada, tapi kita nggak pernah sampai yang berlarut gitu. Paling sebentar aja udah selesai gitu. Nggak yang kayak dulu gitu. Dulu sampai ngeri lah. Ngeri ya. Dulu ngeri sampai maksudnya bisa seminggu 2 minggu nggak ngomongan kok, lu buka akang ngomong buka lu kong. Siapa yang duluan ngomong lo gitu lo. Sama-sama keras ya. Sama keras. Sekarang ya namanya hubungan suami istri ya.
tiap hari ketemu lagi ya kan. Gak mungkin gak ada cekcok itu gak mungkin. Pasti ada. Cuma begitu cekcok lagi langsung sadar, oh stop, aku gak boleh lanjut lagi gitu loh. Masa aku marahnya gak boleh lanjut lagi. Oke. Ya, nanti ajak ngobrol loh, dan dia pun udah mulai mau ngobrol. Nah dulu kok aku sama anak-anak lumayan keras loh. Anak-anak aku ini udah makan tali pinggang udah puas. Dibanting dulu ya. Nanti kita korek anak-anaknya. Udah puas lah. Cuman makanya sekarang aku sama anak-anak aku juga aku berubah total. Dulu kalau anak-anakku kalau naik mobil aku makan jatuh berserakan. Waduh, sampai rumah sih ditiup gas lah. Dilibas. Dilibas ya. Nah kayak semalam orang ini beli minuman jatuh di mobil berserakan. Aduh aku cuma lus-lus dada aja. Aduh udah lah. Aduh namanya horeng gekyo. Gak dilibas orang nih ya. Gak lagi. Coba tadi aku penasaran juga sih. Tadi Pipi ada sempat ngomong juga ya. Piloto itu gimana sih? Oh piloto. Ibu-ibu sini mau belajar piloto. Nah, jadi mungkin Pipi bisa bagi tips ya. Cim tau kui ya. Kalau orang Cina bilang cim tau kui ini. Si Hendy kan dulunya kan keras. Ada sembahyang si Bin Hud ya. Ya. Jadi sekarang si Bin Hud jadi Golti Gonson kan. Kenapa bisa gitu loh. Nah itu maksudnya tipsnya itu Piloto itu obrolan sebelum tidur ya ibu-ibu ya. Lokasinya mau tahu. Kalau bahasa Chinese-nya kan yang biasa orang bilang cim tau kui. Cim tau kui ya itu. Ngaruh banget ya itu ya. Betul. Lokasinya ya di tempat tidur lah. Aduh. Si Ros kepingin tahu. Ini mau tahu aja. Ros kepingin tahu. Belajar ya nanti ya. Jadi pokoknya setiap pertemuan pulang aku selalu pulangnya itu ya, aku tahu dia kan orangnya keras nggak bisa langsung masuk gitu. Ya tunggulah waktu-waktu tidur gitu antara dia sadar sama nggak sadar gitu kan. Aku ngobrol masuk sama pelan-pelan. dia. Tunggu-tunggu waktu-waktu agak-agak mau ngantuk gitu kan. Aku ngobrol sama dia loh, aku kasih tahu loh. Tadi aku di pertemuan kan, aku dapatnya ini loh. Tadi Kak Ali ngomongnya kayak gini. Aku ngomong lo Bu Hera ngomongnya gini. Kak Ayen ngomongnya gini. Waktu itu kan Kak Ayen, Bu Hera, Kak Ali gitu ya kan, Bu Yen P gitu kan. Jadi pokoknya setiap pulang pertemuan saya share sama dia gitu. Ngomongnya gini. Itu gitu. perlu. Iya. Ya kalau salah satu tips juga tuh. salah satu tips. Iya. Jadi Nanti pokoknya lainnya boleh setiap praktek apa? Ya. Yang lainnya boleh praktek. Iya. Pilotok tadi kan. Saya nggak pernah ngajak dia, yuk kita ke Viara, yuk, nggak, saya nggak mau ngajak karena dia orangnya nggak bisa diajak, dia nggak bisa diajak. Bandel ya. Cuman saya pura-pura suruh dia antar, antar gitu. dong aku ke Cetia, aku ada pertemuan, nanti udah dia antar, masuk dong bentar, gue bilang gitu, kan nggak enak sama yang lain, masuklah bentar, denger aja, aku nggak suruh kamu sembahyang kok, gue bilang gitu. Tips kedua. Ini juga nggak bisa suruh dipaksa antar dulu, gitu. terus suruh masuk, terus ikut pertemuan gitu ya. Suruh antar, suruh masuk, suruh dengar aja gitu. Tapi kita nggak suruh dia sembahyang, nggak gitu aja loh. Tips ketiga, Ping, apalagi? Harus ada provokasi Pak nggak? Tip ketiga itu kita berubah, lingkungan berubah. Nah, itu. Jadi kalau kita mau berubah ya lingkungan ya berubah gitu. Pertamanya ya itu aku berubah dulu. Dia marahin aku diem aja, aku sabar. Diem aja, sabar. Sabar, mau siapku buku ini, sabar. Sabar, tunggu tanggal mainnya ya. Tunggu tanggal mainnya. Gitu aja. Oke, sekarang kita ke anak-anak. Ya, kita ke anak-anak ya. Kasih mic-nya satu. Siapa dulu nih? Sam atau Diego? Yang besar dulu dah. Yang besar Sam. Hai, kenalan dong sama Halo. ibu-ibu Sam. Saya boleh kenakan diri dulu, Sam. No. Nah, kelas berapa? Kelas berapa sekarang? Sekarang lagi sibuk apa? Mungkin bisnis apa gitu loh ya. Ayo sapa dulu Bapak Ibunya. Selamat pagi Bapak Ibu gitu. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Cie. Diego nggak? Ya, kecil kali suaranya. Selamat pagi Bapak Ibu. Cie. Oke, kita tanya ke Sam dulu ya. Sam kelas berapa sekarang? Kelas 7. Kelas 7. Kelas 7 itu SMP 1. Kelas 1 ya. Kalau Diego? Kelas 5. Kelas 5.
Dulu kita tanya dulu. Dulu mama papa sebelum sembahyang gonson sering mukulin ya? Iya. Of course. Itu biasanya kena pukul tuh gara-gara apa tuh? Gara-gara nilai ujiannya nggak bagus atau tadi yang dibilang papa nggak awas ya kalau makan di mobil itu nggak boleh bertumpah berserak atau gitu. Biasanya gara-gara apa? Sepak dipukul gitu. Tergantung sih. Jangan lihat mama, lihat Koranto aja, kayak Koranto aja. Nah kira-kira contohnya apa? Yang sering kena pukul gara-gara apa? Berantem. Oh, abang adik berantem. Sam sama Diego berantem. Berantemnya gara-gara apa nih? Rebut mainannya. Iya. No tuh, Ya. rebut mainan. Terus satu, contoh yang lain apa lagi? Ayo. Mungkin udah saking banyak lupa. Oh lupa. Atau mungkin ya udah dihilangkan. Soalnya. aja. Jadi dulu waktu mama papa pukul sedih nggak? Enggak. Enggak. Udah terbiasa. Enggak loh. Dihajar juga diam aja ya. Terus sekarang setelah mama papa sembahyang, Lebih enak kondisi Lebih sekarang enak nggak atau yang kondisinya? Sebelumnya. Sekarang sekarang. Kenapa? enggak main tangan lagi. Cie. Oh, Gak main nggak tangan tangan. lagi katanya. Tapi main kaki nggak? Tapi kena sepak kan. Dulu serem ya mama papa ya. Pukulnya pakai tali pinggang apa gitu ya. Sekarang nggak lagi. Sekarang pakai gini ya. Iya. Betul kah? Enggak sih. Nggak. Jadi gimana sekarang? Kalau salah, ditegur, Kadang dipukul juga. dipukul juga. Bukan yang kayak dulu gitu. Oh, Paling pukul pantat lah, pok gitu ya. tangan gitu aja kalau terlalu bandel gitu. Tuh. Oke, sekarang kalian berdua ada sembahyang gonson, Ada Gongyo Ada. Demoku nggak? ada Gonggyo Demoku. Ada Gongyo nggak? Ada. Wih, kenapa mau Gonggyo Demoku? Kan susah itu. Panjang lagi kan belajarnya. Jam berapa sore? Nah, Jawablah. ayolah. Itu Gongyo Demokunya rutin nggak? Atau bolong-bolong nih? Misalnya Senin, Rabu, Jumat gitu kan. Terus yang selebihnya bolong. Tiap hari? Kadang-kadang bolong. Kadang-kadang bolong. Oke. Jadi kalau kalian berdua ada rasa nggak perubahan setelah sembahyang gonson? Setelah demoku? Mungkin wah saat lagi ujian nih mau demoku. Ada seperti itu nggak? Ada. Ada. Ada rasa Ada. perubahannya? Ada. Betul. Wih, ada perubahan loh katanya. Jadi makanya mau tetap rajin Gongyo Demoku. Ya, diajak mama sama papa nari-nari gitu kayak tadi. Goyang-goyang-goyang. Gimana rasanya? Gembira kah? Biasa aja. Biasa aja. Oke. Biasanya kalau Demoku tuh doanya apa sih? Saya mau tahu Diego coba jawab. Kira-kira kalau waktu Demoku atau Gongyo ada nggak doanya apa? Kepingin papa mama gimana atau kepingin kamu pribadi apa gitu doanya apa? Ini kan dekat nih. Doanya apa nih? Biar papa sama mama sukses. Oh. Cio. Kenapa papa mama sukses kenapa? Kalau misalnya nggak sukses gimana? Ayolah, kalau nggak Sam. Nah, saya bantu jawab. Sam mah mic-nya naikin. Nah, saya sendiri doanya apa Sam? Tadi kan Diego doanya kepingin papa mama sukses ya kan? Kalau Sam sendiri apa? Pengen keluarga, kan ada anggota keluarga yang masih sakit-sakitan, pengen lebih sehat, pengen Lebih sehat, lebih bahagia gitu ya. Siapa tuh Sam yang saya kepingin bisa sinjin? Siapa? nenek saya. Oh Ama ya, Ama. Amanya datang kan? Nai. Ya, oh, Nai ya, berarti masih ada PR lagi, keluarga Nah. Longke ya. Ya, orang ini selalu doa untuk nai-nainya juga Ya. sehat-sehat, bahagia semua satu keluarga ya. Wih, baik banget loh ini. Mantap loh anak-anak ini. Mantep ya. Tapi happy ya di susunan ya? Ikut kegiatan happy gak? Selama ini?
Kadang happy, kadang enggak. Wih, apa yang enggak? Boleh tahu enggak? Biasanya kalau ke GM lagi males terus dipaksa. Oh, kadang-kadang males ya. Lebih senang main game ya? Betul? Enggak juga sih. Enggak juga. Jadi kenapa males ke pertemuan GM? Boleh tahu enggak? Dikit. Katanya Oh, belum ada teman. Belum ada temen ya? ada sih. Ada. Jadi apa yang membuatnya enggak kurang enak ya pertemuannya ya? Enggak tahu tapi kadang-kadang males. Panas? Oh, males. Males gak apa-apa. Nanti kita buat dia lebih rajin ya. Sam sama Diago ya. Kalau Sam kenapa Sam? Kalau ikut pertemuan GM gimana? Suasana? Seneng nggak ikut pertemuan GM? Biasa aja. Biasa saja. Mereka Oh, suka bintang karena banyak main-main. banyak snack dibawa Oh, pulang. banyak snack. Pertemuan GM itu kesannya Iya. agak terlalu besar gitu Iya. ya. Jadi Nah, kalau pertemuan mereka game dapat ada snack. snack, mereka happy sekali pulang itu happy sekali. Jadi incarannya itu snack. berarti Kalau di sebenarnya- GM kan kurang ada. nggak ada sebenarnya snack. kategori mereka masih di bintang loh, Iya. sampai SMP 1 gitu ya. Karena jiwanya masih jiwa main-main, Iya. pengen banyak snack gitu ya. Jadi rasanya mungkin kurang cocok di GM. Mungkin nanti masukkan untuk yang Masukkan PJGM. untuk PJGM ya. Setiap kali pertemuan harus ada snacknya. Oh ya betul, harus ada snack, harus ada yang menarik gitu ya. Iya. Mm-mm. Jadi kalau sambil makan snack mungkin lebih masuk Iya. ceramah-ceramahnya. Oke. Terus satu lagi, Kak Yen. Ini tadi kan si Sam kan ada Sam. doa nih, kepingin naik-naiknya bisa happy, bisa Ah, gembira bisa juga, sehat bisa katanya. sehat. Hmm. Yang paling penting bisa ikut dengan susunan kita. Nah, ini Ya. sekarang gimana nih problemnya nih? Nah, PR. ya, gimana nih sama Henry? Usahanya gimana nih? Kenapa nih pengen mama juga ikut sembahyang? Nah, kepingin gimana ke mama, perasaan Henry gimana? Kenapa perlu ngajak mama ikut sembahyang? Tes. Kenapa pentingnya satu keluarga semua Ya, sembahyang ya? Tadi kan Pimpin ada bilang juga suami istri seperti sepasang bersayap ya, Ya. bisa terbang jauh. Ada sekarang nih kalau mamanya gimana nih? Tadi cucu sudah kepingin doa, mamanya bisa, amanya bisa Sehat-sehat, sembahyang. bahagia gitu ya. Karena kan kayak saya, istri, anak semua kan udah sinjin. Ya, kadang kita lihat kan kalau misalnya kayak ada kegiatan-kegiatan itu kan semua bisa ikut, semua bisa apa kan Bisa Bahagia happy ya. juga ya, happy juga. Happy. Terus kalau kayak ada maksudnya acara apapun lah itulah. Aku pun maksudnya ngeliat kan kita umat-umat BD ini cukup kompak gitu kan. Mau setiap ada acara apapun itu tetap ada yang ngurusin. Mulai dari acara yang bahagia sampai acara yang duka semua itu ada yang ngurusin gitu loh. Nah, Jadi kadang- pengen mama ikut bisa bahagia, Ya, bisa happy bisa happy lah karena kan ini barengan ya. ini agama kita kan agama pelaksanaan ya Kak Ain ya, karena kita nggak bisa cuman bilang kadang ada orang yang berprinsip kan, bukan orang tua aja ya, bahkan kayak teman-teman aku juga gitu. Kadang kan kadang mereka pernah nanya aku, lu aneh caki cuk dari cu, gimana? Aku bilang aku ke Viara gitu kan. Nanti kadang pulang sore pulang kerja kan, kau kok belum pulang? Iya tanggung, aku mau ke Vihara lagi, gue bilang gitu kan. Temen bilang, lu tak tajik hiam aja. Yakin main cowok sutu lah, kau ada. Yang penting katanya gak usah buat jangan yang- buat jahat aja lah gitu lah. Ah. Jadi temen-temen seusia aku itu pun punya pemikiran kayak gitu. Cuman aku mikir kan, kita kan maksudnya kita hidup ini kan kita harus ada rezeki lah ya, rezeki Ya. jiwa apa segala macam gitu kan. harus numpuk Harus rezeki. menumpuk rezeki. Nah kayak kemarin ikut Pro M Fortis itu kan Pak WP dia sempat ngomong ya. Mungkin aku kalau salah aku mungkin diralat ya. Dia bilang rezeki itu harus kita buat gitu. Rezeki itu harus kita buat. Jadi kalau misalnya tiba-tiba kita dapat uang, dapat apa, itu udah akibatnya gitu loh. Nah jadi kan ini kita numpuk rezeki lah, maksudnya kita jalan gitu. Aku pengen mamaku juga bisa jalan karena supaya apa? Maksudnya kan biar bisa sama-sama bahagia, biar mamaku juga maksudnya kan
ya ada kegiatan lah, sehat-sehat terus lah gitu loh kan. Karena kan mama juga udah lumayan lah, usia juga udah lumayan tua gitu kan. Istilahnya kepingin naik satu kapal yang sama lah ya, satu tujuan. Ya. Betul, sama-sama Gua naik soalnya satu kapal. Naik ini kapal besar, satu masih sampan gitu loh. Lama sampingnya kan gitu. Kalau Ya, sama-sama betul. naik kapal besar kan bisa langsung tujuan yang sama gitu kan. Ya. Kepingin intinya Henry kepingin mama bisa bahagia ya dengan Betul. satu ajaran yang sama Ya. gitu ya. Tapi ini masih sorry kok, tapi jujur mama aku sekarang banyak perubahan sih jujur. Mama. Iya. Dari Mungkin bisa kasih tahu sedikit lah Hen. ya mungkin Rahasia-rahasia. kayak dulu kalau misalnya aku bilang aku mau ke Viara atau apa kan, dia nggak pernah sedikit pun nggak mau komentar sama sekali, nggak mau komentar sama sekali. Jadi mama amati terus loh Hen. Iya Nah, betul. Nah, sekarang udah mulai ada perubahan, terus kok ada acara di Cetia atau apa, masak inilah, buat inilah, buat itulah, ada acara di Cetia gitu. Semangat dia semangat Senang gitu. dia, ya. Kayak kemarin liburan kan, dia sebenarnya lagi di tebing sama anak-anak gitu loh. Karena kan hari Minggu itu ada pertemuan grup kecil gitu kan. Betul. Jadi di rumah gitu. Jadi Pimpin udah bilang sama, nanti mama masak ya di rumah ya. Dia yang sibuk mau pulang ke Medan bilang sama anak-anakku, Bea aku nggak bisa lama-lama, aku mau masak katanya. Berarti ada banyak perubahan ya. Ada perubahan, sudah ada mulai tanda-tanda bagus ya. Terus aku juga ngomong, bantu doa lah, karena aku lagi hadapin masalah ini kan. Mama bilang, mama dalam hati aja sebut namanya Horengekyo, saya bilang gitu kan. Mama bilang, wow sebut kok. Iya. Tepuk tangan ya. Wah, mantap ya. Maka aku merasa memang kekuatan Gonson ini memang aku butuh sih. Ya, ya. Oke, cukup ya kan. Itu yang penting. Agama pelaksanaan. Ya. Kita ada pertanyaan nggak nih untuk narasumber? Mungkin Apa kemarin ya pertanyaannya ya? yang kemarin itu kali. Ada kekhawatiran anak-anak supaya anak-anak itu bisa sinjin konsisten sampai besar. Usaha apa yang harus dilakukan selain doa ke Gonson? Ya. Jadi anak-anak ini kan banyak ya, dari kecil ada yang sudah aktif, taunya besar, semuanya nggak aktif lagi gitu. Jadi Jadi ketemu tuh kayak Jin Tau yang jadi kan anak cowok kan. cowok. Jadi ketemu Jin Tau yang ngajak. harus cari Cim Tauku yang benar ya. Gitu ya, harus cari Jin Tau yang benar juga gitu loh kan. Jadi ketemu Jin Tau yang ajak yang lain itu susah juga ya. Jadi kira-kira itulah pertanyaannya Ada, ya ke narsum ada kekhawatiran ya. Gimana kesana ya. anak-anak bisa konsisten sinjin sampai dewasa, sampai Ya. berkeluarga dan lain sebagainya. Ya. Ada Oke. lagi? Diego mau tanya Kak? Ada pertanyaan? Ada, betul. Ada pertanyaan nanti dikasih snack. Cia sama panitia. Ada nggak? Sam? Enggak? Betul. Oke. Mungkin itu aja ya. Ada lagi yang lain? Mungkin cukup ya. Enggak ada lagi ya. Oke. Terima kasih Terima banyak kasih untuk kepada keluarga Longke. Thank you. Yuk silakan, dipersilakan. Seru ya ceritanya. Seru. keluarganya Jadi ini Longke contoh ya. keluarga yang setelah sembahyang Gonson itu banyak perubahan ya. Betul. Jadi dari 3 generasi. Selanjutnya kita ke keluarga Mina. Keluarga Mina. Silakan. Justin sama Jason ayo. Justin sama Jason, ayo. Cia, ini banyak yang muda nih Iya. hari ini. Gembira ya Mina ya, bisa ikut bareng anaknya. Silakan mic-nya. Kita ke Mina dulu ya. Ya. Mungkin perkenalkan diri sama anak-anaknya siapa namanya. Ibu Ini- Mina punya 2 anak Iya. cowok. Yang tengah yang nomor 2 Justin, yang sebelah Justin. kanan Jason yang besar. Kelas berapa? Jason kelas berapa? 1 SMP, SMA. Justin kelas 8. Kelas 8 SMP 2. Oke, kita tanyakan ke Mina dulu. Ya. Mungkin Mina bisa cerita perjalanan Sinjin itu sinjinnya. dari mama ya? Perjalanan Berarti ya, sinjinnya seperti saku apa? bukunya. Dari papa mama ya. Dulu aku dengar cerita dari mama ya. Dulu yang syaku buku kan, orang tuh bilangnya sembahyang Gonson bisa kaya gitu Woi, kan. bisa kaya sembahyang Ya. Gonson. Jadi orang tua dari papa nggak cerita kenapa dia mau sembahyang Gonson atau apa, nggak ada. Terakhir
papa meninggal, mama baru ada cerita. Dulu kan yang ngajak sembahyang gonson katanya bisa kaya. Dulu kan kita di Pantai Labu kan rata-rata orang tuh nelayan semua. Walaupun kita orang Cina semua nelayan, papa nelayan. Ya mungkin kehidupan ya biasa-biasa aja. Ya mungkin orang dengarnya bisa kaya ya maulah ya. Nah, dulu papanya sembahyangnya di dalam kamar. Terakhir entah gimana lah terima gonson gitu. Berarti dari papa ya? Nah, dari papa dulu, papa terima gonson, papa sembayang. Kok saya nggak kepikirannya, saya mau sembayang karena waktu itu entah siapa ceritakan, bilangnya kita jadi orang tuh nggak boleh egois. Sedangkan aku kan orangnya egois. Dulu kok di meja makan, kok sama cici-cici kan orang tuh makan aku paling pelan. Orang tuh udah mau siap, aku belum siap, aku lari duluan, nggak mau simpan itu. Jadi rasanya egois. Dari situ udahlah aku berubah, baru mau sembahyang gonson. Oh gantaran itu ya. Seterusnya? Habis itu kan kok nggak ada kepikiran ini papa nggak berubah, mama nggak berubah, aku nggak mau sembahyang, nggak sih. Cuman ya sama-sama belajar loh, asal ada pertemuan aku ikut denger. Waktu itu papa pun belum berubah, papaku orangnya emosian. Dia kok bisa ada yang nggak pas kan, itu piring semua dia bisa meja pun bisa balikin. Ya. Pelan-pelan waktu sebelum papa meninggal itu papa udah mulai berubah sih. Oke. Jadi Mina sendiri apa rasa perubahannya Mina? Saya? Kayaknya nggak berubah deh. Mina yang kami kenal dulu, orangnya diem banget. Diam kalem gitu ya. Ya kan? Banyak perubahan sifat kayaknya. Iya, kok perubahan sifat kayaknya lebih, kalau ada pertemuan kan kita banyak mendengar terus bisa ngobrol kayak sosialisasi gitu kan. Jadi pelan-pelan memang belajar sih dari situ. Lebih ekspresif ya sekarang ya? Bisa cerita apa kira-kira perasaannya gitu. Kalau dulu kan orangnya pendiam, Mina. Sampai sekarang pun pendiam sih sebenarnya. Lalu sudah agak lumayan, sudah bisa bicara. Banyak perubahannya, dia sekarang udah banyak cerita. Saya mau sama orang yang benar-benar kan bisa, memang kayak udah temen kenal gitu, aku baru bisa itu. Bisa entah ngobrol, entah bercanda gitu kan. Aku senang bercanda, kok di tempat kerja bercanda aja. Nah, gitu. Kalau Mina sendiri rasa perubahannya setelah sembahyang gonson gimana? Di keluarga juga? Kok keluarga, kalau dulu sama anak-anak, kan yang lebih menghadapi anak-anak saya. Suami kan kerja di toko seharian. Aku pulang kerja udah sama anak-anak. Orang tuh dulu juga rebutan barang. Kok rebutan barang itu barang patahin. Rebutan mainannya kamu patahin. Nah, rebutan tuh DVD yang nonton kartun, patahin buang tong sampah lo, aku gitu. Itu. Mama yang galak dulu ya. Iya. Kecil-kecil pun waktu bandel-bandel gerem kan, itu mancis panjang besi, aku kasih panas, hilang lo gitu. Wah, tengil. Tengil, denger kan? Sadis juga ya? Kena itu. Kalem gini sadis juga ya? Sadis juga ya? Jadi lama-lama kan, udah belajar denger kan, kayaknya ini salah loh, kita hadapin anak itu salah gitu kan. Pelan-pelan belajar, ya ikut pertemuan terus. Kalau Silakan Lanto. Kalau dengan suami gimana nih? Kalau suami kan sama saya beda ajaran ya. Tapi selama saya menikah, suami itu baik kali sih. Dia selama menikah nggak pernah ngelarang saya mau kemana aja. Lu mau ikut susunan, mau nggak ikut susunan, mau keluar kemana aja nggak pernah ngelarang sih. Kalau boleh tahu suami sembahyang agama apa gitu? Suami ke Theravada dia. Theravada. Dia aktif di Theravada ya? Mau dibilang aktif enggak ya. Cuman tiap hari mungkin orang tuh kan pakai dana makan kan. Nah, kalau ada kesempatan hampir tiap hari bisa ke sana dia. Setiap hari ya? Ya. Ke wihara mereka ya? Ini Mina tahu suami Theravada waktu masa pacaran harusnya udah tahu ya? Waktu masa pacaran mungkin waktu itu aku kan waktu masih belum menikah, masih SMP ikut orang tua.
udah tamat sekolah kan di Medan kerja. Kerja kita tuh kos-kosan. Jadi udah kos-kosan Gongkyonya hadap timur, itu pun bolong-bolong. Nah, terakhir pernah tinggal di rumah sepupu ya, abang sepupu. Dia tinggalnya di Biawak, aku tinggal di sana sampai menikah. Itu rumahnya kebetulan ada Gohonson, jadi tiap hari aku bisa Gongkyo Daimoku di situ. Baru terima Gohonsonnya kapan? Baru setelah nikah aku nggak sembayang, nggak ikut apapun kan. Cuman sekali-sekali ada ke wihara ikut Gosyo kalau nggak salah ya. Tapi jarang-jarang ikut. Terakhir kan sakit kan, 2014 ya. Udah menikah sakit 2014. Nah dari situ baru terasa kali. Kayaknya kita ini kan harus ada pegangan hidup yang betul gitu. Kalau nggak ada pegangan hidup nggak bisa. Waktu kita menghadapi penyakit kan itu ketakutan kan. Kita mau nyari apa gitu. Kan nggak mungkin itu tangki-tangki, aku nggak percaya karena ciciku suka ke tangki kan. Dia nanya ngomong bikin kita takut aja loh Ci, padahal nggak terjadi pun yang dia ngomongin gitu. Jadi makin takut ya? Yang ada tuh kita tiap hari spot jantung dibikin takut. Jadi baru aku bilang ke suami, karena setiap kali mau ke dokter kan ini deg-degan gitu ya? Kalau bisa udah kena stroke betul sih. Aku ini takut loh. Jadi setiap kali ke dokter kan demoku terus sampai hasilnya keluar. Kan. Nah, tiap kali 6 bulan sekali cek terus kan tetap harus itu kan. Nah, baru bilang mas suami 2014 aku bilang aku butuh Gohonson, aku mau sebeng Gohonson, aku bilang gitu kan. Lo terima Gohonson ya udah terserah, dia bilang gitu. Dia kasih. Penyakitnya udah baik sekarang? Udah dari 2014. Oke. Jadi masalahnya sekarang masih di suami ya, karena suami kan sering bawa anak-anak juga ke wihara Theravada ya? Iya, suami tetap bawa anak-anak ke Theravada, cumanya ya buat saya sendiri mungkin saya tetap harus kuat ya di ini. Jadi berarti sekarang anak-anak kalau ke wihara, Mina aja. Jadi kalau misalnya suami ajak ke Theravada gitu. Paling ikut papanya yuk Ki dana makan. Tapi kalau kebetulan bentrok anak-anak kalau pilih ke wihara ya udah papanya pergi sendiri. Dia nggak maksa. Jadi selama ini kalau misalnya kayak si Pimping gitu pilotok pernah nggak? Pernah. Kalau dulu mungkin suami kurasa aku ngomong sampai dia tidur loh. Dia gampang tidur. Kayak nyanyian Nina Bobo loh, ya kan? Jadi kadang aku cerita umatnya gini. Tadi aku pertemuan dapat gini. Ada sekali-sekali ada sharing. Kalau sekarang aku cerita, dia nanya balik. Jadi gimana lagi dia bilang gitu. Nah, gitu udah aja pengen sih. Tahu dia ya. Nah, jadi gimana lagi? Itu aja sih, tanggapan lain nggak ada. Tapi pernah diajak nggak mau? Kemarin Oisiki sempat ikut. Sempat ikut Oisiki ya? Ikut Oisiki ada. Oke lah, berarti ada sedikit perubahan, ya kan? Oke, sekarang Lanto kita ke anak-anak. Sebelum ke anak aku kepengen tanya. Oh ada lagi pertanyaan dari Lanto. Tadi kan awal mau Shinji itu kan kepingin bisa kaya nih, ya kan? Tadi yang masalah penyakit kan sudah bisa diatasi. Iya betul. Masalah yang kaya tadi itu udah ada hasilnya. Oh ya. Kalau sembahyang Gohonson itu bisa kaya mungkin itu untuk papa ya. Dulu orang yang siaku buku papa ceritanya kayak gitu. Kalau udah ke saya dengarnya kan bukan gitu lagi ya. Aku malah enggak kepikiran ke gitu loh. Zamannya enggak lagi. Beda zaman. Enggak kepikiran sembahyang ini bisa gini-gini. Mungkin lebih belajar ke sifatnya kayak kan akhir-akhir tahun yang lalu kan beberapa bulan kita belajar tentang perasaan jiwa ya kan. Betul. Nah itu aku senangnya di situ sih. Kayaknya betul ya dari situ. Bukan dari sembahyang ini bisa kaya, bisa ini enggak sih. Biar tak salah kaprah kan. Ini berarti Shinjin orang tua yang dulu sama sekarang Mina beda ya. Beda. Beda motivasinya. Kok dari dulu memang enggak pernah gitu. Itu mungkin cerita mama. Sekarang untung ya mama yang jalanin, mama yang aktif sih. Oke. Mama juga banyak dapat kekuatan dari Gohonson ya. Banyak. Mama bisa. Kadang dulu waktu Pak WP masih pegang di harmonis nanti mama bisa ngomong. Nanti itu Pak WP kong kan gini soal dana paramita gini dia mesti cerita sama aku loh. Bisa sharing-sharing lagi ya. Oke. Kita ke anak. Kita ke anak-anaknya. Boleh tolong diambil mic-nya Jason dan Justin. Kita ke Justin dulu ya. Boleh. Justin kemarin ikut YouLab enak nggak?
Boleh cerita sedikit kah? Biar Ya. yang teman-teman di sini juga dengar. Ya kalau Yacht Lab itu seru sih. Seru. Apa yang seru? Bisa, Pengen tahu nih. Bisa kita berbaur sama teman-teman yang dari daerah lain. Dari se-Indonesia ya? Se-Indonesia. Apa dapat belajarnya apa aja? Bisa masak. Masak? Seneng masak Kak Justin? Bisa dibilang bisa. Bisa? Ya, bisa. Suka? Suka. Suka ya? Jadi selain punya teman-teman dari seluruh Indonesia, apalagi? Teman-teman di Medan gimana? Teman-teman di Medan asik-asik juga sih. Asik-asik Asik, ya? ya. Jadi pengen ikut Yacht Lab lagi enggak nanti? Nanti pengen lagi. Tapi Pengen tahun lagi? ini ikut Ide Fest dulu. Coba dulu Ide Fest. Ikut Edifest ya? Kata Mama, Justin pulang dari Yacht Lab, Gonggyo Daimokunya konsisten loh. Iya? Iya benar. Kenapa? Sebelumnya kan masih bolong-bolong gitu ya. Kenapa kira-kira tiba-tiba mau Gonggyo Daimoku? Kayak tiba-tiba mau aja gitu dari lubuk hati pengen Gonggyo Daimoku aja. Dari lubuk hatinya, terdorong pengen Gonggyo Daimoku Ya, ya? pengen. Doanya apa aja sih kalau boleh tahu? Doanya ya semoga kita sekeluarga bisa sukses lah, banyak rezeki ya kan. Banyak ada rezeki, sehat-sehat Ya gitu sehat ya? selalu ya. Kalau di Justin sendiri rasa ada nggak rasa kekuatan Gonson? Misalnya tiba-tiba mau ujian nih, Daimoku lo, aku belum belajar lo, gimana gitu? Pernah nggak? Pernah. Pernah? Ya. Apa kira-kira? Boleh cerita dikit? Ya, kalau pas ujian misalnya matematika lah ya, aku gak bisa, aku Daimoku di dalam hati semoga pas ujian mata bisa lancar terus. Tapi nggak belajar Daimoku Ada, aja ya? ada. Ada lah belajar sih. Ada belajar ya, untuk supaya lebih kuat ya? Ya. Justin pernah nggak doa untuk papa ya? Sekarang papa kan ajarannya beda nih, ya kan? Kalian kan tiga kan sudah aktif di susunan, sudah ikut Yacht Lab, kegiatan semua ikut ya. Papa kan masih lain sendiri nih. Pernah nggak doa kepingin papa juga bisa main Gonson? Nggak pernah. Nggak pernah. Ada keinginan nggak sih sebenarnya? Papa bisa Papa bareng. bisa barengan kalian ikut kegiatan di susunan gitu. Pernah. Benar. Ya. Benar nggak usah cerita ke papa juga keasikan apa hebohnya ikut Yacht Lab atau Ide Fest itu seperti apa? Ada cerita-cerita nggak ke papa? Oh ada, yang pas kita pembukaan Yacht Lab. Ya. Ada cerita juga ya? Ada cerita. Terus tanggapan papanya gimana? Ya biasa-biasa aja sih tanggapan papa. Oh. Ya oke-oke aja gitu. Terus tadi kan papa juga sering ngajak nih ke wihara Theravada ya. Ada kebingungan nggak? Mama ngajak ke wihara kita. Terus papanya ngajak ke Theravada. Jadi ada semacam kebingungan. Ada bingung nggak gitu? Kok ada dua Bingung yang berbeda kan? ya? Ajarannya beda loh. Mama ke kiri, papa ke kanan gitu kan. Jadi mau pilih yang mana? Ya nanti pas besar pilih sendirilah nanti. Dia sekarang masih ngikut Sekarang aja masih lah ya. bingung Ya ya? masih bingung. Satu ya dari papa gitu ya, satu mama gitu. Ya Gitu loh. Kalau ikut papa apa sih yang kasihkannya gitu loh? Kalau bedanya apa? Asiknya apa? asiknya nggak tahu juga sih, masih jarang ke wihara. Jarang-jarang gitu. Kalau ada waktu bisa pergi sama papa lah. Tapi agak jarang ya? Agak jarang. Kalau hubungan Justin ya, Justin dengan papa mamanya gimana selama ini komunikasinya lancar nggak atau ada kendala atau gimana? Deket. Papa mama deket. Bisa bicara ya? Bisa. Jadi kalau Bisa misalnya sih. hadapi masalah biasanya lebih banyak curhat ke papa atau ke mama? Ke teman. Oh, Ke curhat teman. Berarti belum berani terbuka Genjet ke papa ini mama ya. ya gitu ya? Iya. Kenapa nggak bisa ngomong ke papa mama? Misalnya lagi ada masalah nih. Misalnya. Kadang takut aja kalau curhat ke papa mama bisa marah gitu. Contohnya kasus seperti apa sih sampai bisa marah gitu? Contohnya kasus kayak hari itu SMP 7 aku pernah SPO sekali. Oh, Ya, kena SP. ya SP.
Terus? Ya itu pas aku cerita sama teman agak lega gitu. Tapi kalau masih ragu-ragu sama cerita sama orang tua. Jadi aku beraniin diri aja bilang ke sama papa. Bilang kalau aku SPO di sekolah nilai anjlok. Ya ternyata pas aku cerita gitu papa mama gak marah. Oh. Ya dia masih semangatin biar bisa berubah lah. Ya, Bisa lebih baik gitu ya? Bisa lebih baik. Nilai anjlok, dulu dia takut kalau bicara sama papa mama. Sekarang dibicarain nggak masalah. Ya. Cuma dikasih semangat untuk lebih maju. Gitu ya? Ya gitu. Wih, seneng kan? Mantap ya. Mm-mm. Apalagi misalnya papanya lebih mau aktif di susunan, ngomongnya lebih. Wah, betul. Ya. Oke, kita lanjut ke Jason. Jason ya, oke. Halo Jason. Halo. Jason baru ikut ID Fest ya? Iya. Gimana kesannya? Boleh cerita nggak ke teman-teman? Di The Fest tuh enaknya bisa ketemu teman-teman baru. Teman-teman baru. Iya. Dari mana aja temennya? Kurang tahu sih. Nggak tahu. Cuman asal kenalan. Pokoknya dari mana-mana gitu lah ya. Iya. Terus ikut kelas apa kemarin? Musikal. Musikal. Wih, jadi apa? Perannya Kru. jadi apa? Kru. Guru. Oh, kamu enjoy nggak? Pasti. Dapat pelajaran baru nggak apa kira-kira? Ini mirip Mina banget ya mukanya ya. Kalau kesannya sih paling bersosialisasi itu penting banget. Penting ya, punya teman banyak, sosialisasi. Aku kan introvert nih, susah ngomong sama orang. Di sana Kayak tuh, mama lo ya, introvert. Ya. Jadi di sana tuh kalau aku tuh orangnya kalau nggak diajak ngomong aku nggak ngomong. Kalau nggak ada yang ngajak ngomong, kamu diam aja. Iya. Setelah ikut ID Fest gimana? Bisa sih ajak orang ngomong. Bisa ya, mau ajak orang ngomong ya? Iya. Ada perubahan sikap cuma lo. masih agak susah. Hah? Agak susah. Agak susah, Ya. tapi bisa. Bisa. Oh iya, berarti sudah ada perubahan ya kan? Pulang dari dulu sebelumnya ada Gonggyo Demokunya bolong-bolong nggak? Sama kayak Justin. Ada. Bolong. Pulang dari ID Fest gimana? Ada perubahan nggak? Enggak. Nggak ada juga sama. Tapi waktu di sana kan, waktu di Megamendung kan sering ada Gonggyo Demoku ya, ikutin ya. Cuma pulangnya males. Kenapa? Enggak tahu sih kalau itu. Boleh tahu. Kok si Justin tadi bilang dari lubuk hati loh. Jason belum ada perasaan seperti itu kah? Belum. Belum ya. Tapi selama ini ikutin kegiatan di BDI oke nggak? Seneng nggak? Senang. Katanya sering disuruh jadi apa ya, sound, bantu-bantu di sound system ya? Nggak lagi sekarang? Kalau dulu sering bantu di sound system kah? Iya. Seneng nggak? Senang. Kenapa seneng? Kan disuruh kerja. Kalau ada teman sih seru. Pokoknya ada teman seru. Iya. Ada teman. Iya. Betul. Terus kalau biasanya kalau di susunan, Jason biasa ikut kegiatan apa aja sih? Pertemuan GM kayaknya Pertemuan orangnya. GM aja ya? Selain pertemuan GM ada pertemuan apa lagi yang ada diikuti? Enggak lagi sih. Game doang. Kalau pertemuan setia ada masuk nggak ya? Enggak. Nggak mau masuk ya? Dia enggak. Alasan kenapa nggak mau masuk pertemuan setia? Enggak ada info sih. Hah? Enggak ada info. Gak ada info. Mama ini ya. Pertemuan ingat bawa ya. Diajak gak mau kata mama. Berarti lain kali harus diajak kalau mau ya. Iya. Diajak mau ya. Biar rame-rame loh rumah Pak Ari Chandra. Iya. Oke? Oke. Oke. Iya. Ada lagi Ranto? Serasa cukup lah. Mungkin ada pertanyaan dari keluarga. Oh ya, ada pertanyaan gak Mina ke Narsum? Apa ya tadi? Baca aja Ji. Gak ada catatan kayaknya loh. Kemarin kata Mina kan kalau ditanyain gimana ya supaya suami itu bisa Bukan, ikut, itu kan udah pertanyaan lama gitu Iya, ya. maksudnya kita kalau nggak bisa syaku buku Oh, keluarga, betul. apakah itu kesalahan kita itu? Tidak bisa syakubu keluarga, apakah salah kita gitu ya? Ini juga pertanyaan umum juga. Iya. Oke, kemudian juga pertanyaan kedua kemarin. Oh, ada juga perasaannya masih sering naik turun. Supaya bisa Bagaimana agar sinjin dan perasaan bisa lebih stabil, konsisten. Contohnya misalnya Mbak ikut
Contohnya kayak ada kegiatan gitu, entah WNR entah apapun, apalah. Kadang-kadang kan dengernya waktu denger kan, saya mau ikut ya. Nanti udah lewat beberapa hari udah lemas lagi, nggak kepikiran mau ikut. Gitu. Sering galau. Ya. Iya. Itu biasanya galaunya karena masalah ekonomi kah atau memang? Ya mungkin sebagian ekonomi, kadang-kadang kan kerjaan ya, gimana mau minta cuti atau apa, bisa juga sih. Ya. Okay. Jadi untuk ikut kegiatan itu butuh dorongan yang kuat ya. Biar gak galau, gimana caranya? Iya, supaya nggak naik turun gitu perasaannya ya. Kok bisa kayak gini ya? Oke. Jadi pertama tidak bisa saku buku keluarga, apakah salah kita? Terus perasaannya masih sering naik turun. Jadi gimana supaya perasaannya kuat dan sungguh-sungguh dan yakin ya bisa setiap kali ikut kegiatan. Gitu ya. Oke. Jadi itu aja. Makasih banyak ke keluarga Mina ya, Justin Jason, sama Jason. Rajin-rajin ya ikut pertemuan chat ya. Oke. Kita ini mau tanya ke masih perlu survei beberapa game lagi. Beberapa kita minta beberapa generasi muda yang ada. Kita ke Kenneth aja boleh? Silakan Kenneth. Kenneth ini anaknya Pak Ali Chandra ya. Ya, silakan berdiri. Halo Halo semuanya. Nama aku Kenneth. Ini Kenneth kan baru pulang dari Ide Fest juga ya. Mungkin bisa cerita-cerita pengalamannya, apa yang didapat, suasananya gimana, hebohnya gitu. Tentang Ide Fest ya? Iya, betul. Kalau untuk Ide Fest mungkin lebih ke fokus ke lomba sama region sendiri ya. Boleh berdiri sini enggak? Biar baik. kelihatan yang belakang. Oke, halo semuanya. Sekali lagi nama saya Kenneth. Jadi tentang Ide Fest itu, jadi sebenarnya Ide Fest itu kayak lomba sih, lebih ke lomba dan itu kan kita dibagi 3 region ya. Ada region 1, 2, 3. Jadi kita lebih ke fokus ke region 1 sih. Jadi kalau tentang berteman ke daerah lain itu ada, tapi mungkin teman-teman Binjai, Siantat, Kepri. Nah, mungkin lebih fokusnya ke sana dan untuk perasaannya mungkin lebih ke hype, semangat. Karena kan kita lomba kan. Jadi menurut saya Ide Fest ini bagus karena selain melatih skill kita yang nggak pernah kita latih kayak nari, nyanyi, itu kan aku sebagai anak yang biasa kalau umur kayak aku, umur 17 itu kan pasti belajar gitu kan stres. Tapi kalau ikut Ide Fest itu kan ada waktu untuk nari, ada waktu untuk bicara sama teman, kayak bahas diskusi, ini gerakannya gimana sih? Tadi gimana harusnya gini ya. Nah, momen-momen yang kayak gitu yang buat kita lebih semangat dan apalagi waktu di Megamendung kan, waktu di Amerta itu udah perasaan tegang mau lawan sama musuh dari daerah lain, tapi di waktu yang sama kita itu semangat, kita itu pengen menang, ya kan? Nah itulah jadi perasaannya lebih ke senang sama semangat sih waktu Ide Fest. Perasaan Kenneth tahun lalu dengan sekarang ada beda gak sih? Dulu apakah memang sendiri kepingin ikut atau diajak orang tua atau gimana? Perasaannya gimana? Beda gak tahun lalu dengan sekarang? Beda sih, karena tahun lalu itu ya ikutnya karena papa suruh. Kan disuruh papa. Ya waktu itu SMA 2 kan masa aku lagi suka sekolah kan, aku lebih suka sama teman sekolah, ada olimpiade apalagi kan, jadi banyak halangan dan waktu itu sebenarnya aku nggak mau. Waktu itu aku kayak ngapain sih ikut Ide Fest, nggak ada guna gitu loh. Mending aku belajar incer olimpiade, bisa belajar sama teman, keluar hangout gitu kan ke mall. Tapi papa bilang ikut lu bulan 12 daripada ke mall, kan bisa nanti waktu ke sekolah hari Minggu atau apa kan bisa ke mall juga. Tapi ini setahun sekali loh ikut ke Megamendung, ikut Ide Fest, lomba-lomba. Jadi ya waktu itu aku ikut aja loh, ikut. Ada perasaan nyesel nggak atau gimana? Awalnya kesel sih. Kesel ya? Ya karena dipasak-pasak terus ya sama ya, papa ya? apalagi tahun baru kan itu kan. Biasa barbecue. Tapi ini disuruh ikut ke Jakarta lomba mau nari gitu-gitu. Ya. Nah jadi waktu itu aku merasa kayak
awalnya aku merasa waktuku bakal habis, tapi ternyata seru juga. Nah jadi waktu yang tahun ini ada feeling yang lebih beda sih, karena ini kan aku kan SMA 3 ya, berarti kan aku udah mau ke jenjang kuliah, itu pikiranku aku mau ikut, karena bisa aja ini tahun terakhir aku bersama dengan Region 1 yang dari Sumatera, yang anak Medan, anak Binjai, mungkin bisa aja ini waktu terakhirku, jadi aku sebisa mungkin habisin waktuku, aku mau enjoy sepuasnya. Dan akhirnya terrealisasikan. Iya betul. Berarti nggak nyesal dong ya ini di fase-fase perasaan kamu ikut Youth Lab maupun IDFest ini kan nggak bisa didapat di luar di masyarakat, betul? Ya, jarang sih. Hanya di BDI ya? Hanya di BDI. Aku belum pernah kayak momen dimana kalau lomba itu, apalagi di Olimpiade ya, semuanya itu kita lihat sebagai musuh. Jadi, jadi itu lihatnya kayak kompetitorku, mereka mau menang, aku mau menang. Jadi aku lihatnya sebagai musuh. Aku nggak mau bagi kayak cara belajarku apa, aku nggak mau bicara sama mereka. Tapi waktu aku ikut The Fest, aku ikut Youth Lab, itu beda. Karena aku lihat mereka sebagai teman tapi musuh di saat yang sama. Jadi waktu misalnya kayak film ditampilkan, mungkin waktu itu Region 1 nggak menang ya. Tapi waktu lihat yang film Region 3, Region 2 itu kan filmnya bagus banget. Nah kita meskipun agak sedih nggak menang, tapi di saat sama kita merasa bangga karena sesama BDI kita kayak, kok bisa ya mereka buat sebagus itu. Jadi kita sama-sama belajar, itu syutingnya kayak gimana, kalian ngapain aja di situ. Nah jadi beda sih perasaan kalau di luar BDI sama di dalam BDI gitu. Beda banget. Mantap ya. Itu hanya bisa didapat di BDI. Berarti nggak ya kan? rugi dong ya ikut The Fest ya? Enggak sih. Mahal nggak rugi ya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang di sini, anaknya harus ikut lain kali ya, betul. Biar bisa dapat pengalaman yang berharga. Betul. Dan sebenarnya kalau mau bilang mahal, sebenarnya kalau kita perhitungkan nggak mahal sih. Nggak mahal ya? Berapa ya? Kalau PP 2 juta, baru kalau ikut itu beri sekitar 4 juta kan. Kalau kita bandingkan sama tempat lain, 4 juta 1 minggu dengan pengalaman sebanyak itu, bisa ikut lomba, bisa dapat teman. Itu sebenarnya sangat murah sih menurut aku. Mantap ya. Worth it katanya, ya kan? Bagus ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu ya, ingat lain kali kalau ada Youth Lab atau IDFest, semua harus ikutkan anaknya ya. Dan itu setahun sekali loh Bu. Daripada coy kia ki ambil center point mah kau coy kia hi Mega Mendungan. Betul. Hebat ini ya. Oke ya, masalah kan. Calon pendeta. Jadi ini pengalaman cukup berharga untuk ke depan masmu juga ya. Iya sih. Sangat berharga karena aku sebenarnya kalau ngomongin aku orangnya introvert, aku gak suka bicara. Introvert juga. Aku susah bergaul kayak tadi siapa Justin atau Jason kan. Mereka mau bicara harus orang ajak bicara dulu, ya kan. Tapi ini sudah pintar bicara banget. Kita tanya sedikit udah banyak ceritanya. Ya, dan itu aku dapatnya dari Youth Lab karena kalau kita gak so asik sama orang, ya mereka gak bakal so asik sama kita. Jadi harus kita dulu. Ini spill bocoran. Banyak cewek pengen kenalan katanya. Di Mega Bandung. Berarti kita sudah ada generasinya ya, lintas generasi. Betul. Sudah ada calonnya. Oke, ada lagi yang pengen disampaikan karena ajakannya apa nih untuk yang GM yang belum ikut The Fest kemarin? Untuk yang apalagi untuk umat setia sehati ya. Untuk anak aku lebih ke anak GM atau yang Pro M sih. Aku lihat setiap pertemuan GM mungkin klarifikasi dulu ya. Kalau di GM generasi muda itu kebanyakan kan acaranya di wihara. Jadi sering-sering baca setia. Yang setia mungkin agak jarang ya, karena kan umat setia sehati agak jauh, jadi lebih seringnya di wihara, dan itu biasa hari Minggu, dan itu pun kadang cuma sebulan sekali. Jadi kalau bisa untuk anak-anak GM-nya ikut aja sih menurut aku, karena kenapa setiap pertemuan GM itu aku lihat umat setia sehati itu cuma aku, Edri, Justin, Jason, Dennis, Charis, yang aku lihat muka-mukanya itu aja dan orangnya pun dikit. Nah, yang aku mau ngomong ajain anaknya ikut pertemuan GM aja sih. Mungkin awalnya kan nggak mungkin karena nggak ada teman, tapi itu menurutku ya proses. Kan kita awalnya juga nggak ada apa-apa kan, waktu kita jadi bayi nggak ada apa-apa, tapi
ya kita harus so asik loh sama orang dan mau buat orang bicara sama kita, gitu sih. Oke, makasih banyak Kenneth atas sharing-sharingnya ya. Wih, lain lo Kenneth sekarang sama Kenneth dulu. Ya, ini Lia anak Tan Jeng Fong dan Lai Chun ya. Halo semuanya, nama saya Betalia. Tetalia. Kesibukannya apa nih? Mungkin boleh cerita dulu. Kalau untuk akhir-akhir ini kesibukannya udah kuliah sambil kerja. Kuliah sambil kerja. Jadi ada bisa bagi waktu nggak antara kuliah, kerja sama susunan? Kalau untuk kuliah kerja bisa, tapi kalau untuk susunan belum bisa. Kenapa? Nah, kita mau tanya Kan kenapa. susunan kan pertemuannya kan malam. Nah, kenapa nggak bisa? Kalau kerja kan dari pagi sampai sore. Oh ya. Kuliah juga di malam. Oh. Kalau semester 5-6 memang nggak masuk kampus. Cuman kita ada magang. Magangnya itu kayak kan di semester 5-nya saya ambil proyek kemanusiaan. Di mana setiap hari Minggu itu ada acara ke panti asuhan. Jadi repot gitu ya. Selama ini setelah kuliah sampai kerja ini kan jarang ikut pertemuan ya. Itu yang jadi masalah. Pernah punya keinginan nggak bisa usahakan gimana bisa ikut? Sebenarnya ada, cuman kayak kadang kalau udah kerja sama kuliah kan pikirannya udah mumet gitu, udah capek. Apalagi kalau ketemu hari Minggu free itu kayak mikir oh ini waktunya aku bisa istirahat. Tapi bukannya beneran istirahat di rumah full gitu enggak. Tapi kayak di rumah hari Minggu tuh tetap kerjain tugas kuliah gitu buat laporan. Jadi ini ceritanya sibuk dan susah bagi waktu ya. Salah satu alasan dia itu tidak mengikuti kegiatan di susunan. Dia sebenarnya pengen nggak ikut kayak youth lab gituan? Pengen. Mama juga ada ajak bilang cobalah sesekali ikut youth lab atau enggak in the fest. Aku bilang loh, tapi nggak gampang mau minta cuti dari kerjaan. Karena kayak kan bos dipanggil sir kan, kayak sir bilang kadang sir kayak sakit seminggu aja tuh gaji kita dipotong. Tuh iya, dipotongnya itu sakit juga gaji dipotong. Ada surat dokter pun dipotong, itu pun bukan kecil dipotongnya, besar. Berarti pertama alasannya susah dapat cuti. Kedua mungkin ada masalah ekonomi enggak? Rasanya itu kok berapa juta itu agak berat gitu ya. Pernah dibicarakan sama mama nggak? Gak usah lama, itu besar biayanya gitu. Ada. Kadang aku bilang gini, gak usah deh ma, aku bilang gitu. Soalnya kan satu sisi aku yang bayar uang kuliah sendiri, aku mau bayar ini lagi. Maksudnya kan ada tagihan sendiri juga gitu kan. Nanti dulu lah kalau nggak kuliah aku bisa atur ekonomi aku sendiri, baru aku bisa usahain. Gitu. Jadi masalah kedua juga dia pikir karena dia kan kerja, dia harus biaya sekolah, kuliahnya sendiri gitu ya. Jadi merasa itu berat. Kalau mau ikut lab apa edifes itu kan biayanya cukup besar. Nanti kalau misalnya sudah selesai kuliah gitu ya. Gitu loh Ranto. Kepingin pernah doa nggak sih? Maksudnya saya kepingin loh ikut kegiatan apa gitu loh. Saya masih ada kendala mau minta cuti kena potong segala macam atau gimana? Dari dulu keinginan aku cuma satu, kan mama pengen ke Tosan kan, aku pengen kasih mama pergi Tosan dulu, baru aku bisa kemana-mana. Tosan ya 2025. Itu kan untuk mama, kalau kamu sendiri kepinginnya apa nih? Kalau aku sendiri, aku pengen mama dulu baru aku gitu, aku sampai dari dulu pokoknya doa aku kayak pengen kasih mama ke Tosan dulu, baru kalau aku bisa sendiri aku mau gitu. Oke. Mulia juga ya doanya. Ya, mungkin itu aja ya. Makasih banyak ya, Lia ya. Makasih. Aduh, jadi kadang-kadang anak-anak itu kan mau ikut dia mikir dulu panjang, cemana mamanya, cemana keluarganya gitu loh. Jadi itu yang menjadi halangan. Silakan. Tanya si anaknya Bu Eli yang cowok. Oh, yang cowok. Cowok datang nggak ya? Denis. Denis ya. Mana sih? Denis. Denis. Denis boleh ke depan nggak nih? Ibu bapak mau lihat nih Denis, anak Gokasun. Silakan. Udah hidup belum? Udah. Perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Denis. Saya kelas 10. Kelas berapa? Kelas 10. Anak dari?
Pak Gokasun. SMA 1 berarti? Iya. Anak dari Pak Gokasun. 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 Mamanya? Eli. Bu Eli ya. Oke. Silakan Ranto. Ini Dennis seneng gak sih kalau ikut kegiatan di susunan? Biasa aja. Biasa saja. Ada nggak tadi kan si Kenneth udah banyak promosi tuh yang acara Idofest, Youth Life, katanya menarik. Dennis sendiri ada nggak keinginan? Saya juga kepingin loh seperti Kenneth tadi. Ada punya keinginan nggak? Enggak ada. Nggak ada. Kenapa nggak ada? Kenapa? Nggak tertarik ya? Tadi udah banyak katanya bisa banyak belajar ini, belajar itu. Kamu sendiri nggak? Apakah nggak kepingin belajar? Saya juga mau maju loh. Bukan Kenneth aja mau maju, kamu juga kepingin nggak maju? Nggak tahu juga. Nggak tahu. Biasanya kalau Dennis itu kendalanya di mana sih? Kalau misalnya mau ikut kegiatan-kegiatan itu biasa masalah di mana? Ekonomi kali ya? Niat. Niat. Selain niat apa lagi? Nggak ada lagi. Ada masalah apa nggak? Maksudnya ini kalau mau ikut Kenshu, Idofest, kan perlu biaya besar nih. Ada kendala di sana atau gimana? Nggak ada. Nggak ada. Berarti aman-aman Itu, ya? Berarti... itu masalah orang tua. Oh gitu ya? Ya. Yang penting niat. Tapi kenapa Dennis gak niat ya? Kan tadi seru loh diceritain gitu. Nggak tahu. Nggak tahu. Anco ini Paranto. Nggak tahu dia. Nggak punya gregetnya ya. Pengen tenang aja. Pengen tenang saja di rumah. Hari ini kenapa ikut dipaksa mama kah? Iya, jujur iya. Jujur iya, dipaksa mama lo. Emangnya selama ini nggak tenang gimana ya? Nggak tenangnya apa? Kalau di wihara nggak tenang kah? Ya, tenang. Biasa aja sih. Biasa aja. Tapi nggak menarik gitu. Nggak menarik katanya. Kurang ya? Kenapa nggak menarik ya? Tadi kan si Sam Diego nggak ada snack. Kalau kamu sendiri apa? Menurut kamu apa yang menarik? Apa yang supaya bikin pertemuan di wihara itu jadi menarik? Nggak tahu. Nggak tahu juga. Nggak apa-apa. Nanti kita cari tahu lagi ya.